pada masa awal Islam. Perlu diketahui oleh kita sekalian bahwa syariat saum itu ada tahapannya. Sama dengan syariat sholat. Sholat ada tahapan, ada 3 tahapan. Kemudian saum pun sama, ada 3 tahapan yang nanti akan dikuatkan di riwayat Ahmad, hadis dari Mu'adz bin Jabal. Dari hadis Mu'adz bin Jabal panjang lebar dijelaskan oleh beliau bagaimana keadaan saum atau keadaan sholat. 2 tersebut itu ada 3 perubahan ya. Ada 3 tahapan dalam melaksanakan ibadah sholat dan juga 3 tahapan dalam melaksanakan ibadah siam. Nah, di sini dibahas dulu tentang di masa awal Islam, karena ingat bahwa siam itu turun ya, ayat kutiba alaikumus siam itu turun di tahun ke-2. Di situ pun bertepatan beberapa bulan kemudian perang Badar Kubro itu ya. Artinya para sahabat itu memang saat itu sedang saum ya, karena diwajibkan awal saum saat itu. Nah, baik, kita coba untuk membaca dari tafsir Ibnu Katsir tentang hukum siam pada masa awal Islam. Qala musannif rahimahu wa ta'ala nafa'ani Allah wa iyyakum biwa bi'ulumi fid darain amin. Thumma bayyana hukma as-siyami ala ma kana alaihi al-amru fi ibtida'il islami. Kemudian Allah menjelaskan as-siyam, hukum siam, ala ma kana alaihi al-amru, di mana perintah tersebut, perintah saum tersebut fi ibtida'il Islam, di permulaan Islam, berarti di tahun ke-2 Hijrah. Kemarin sudah jelaskan periode Makkah itu ada kewajiban saum, tetapi bukan saum Ramadan. Saum yang setiap bulan itu ya, 13, 14, 15 yang sering disebut saum ayyamul bid. Jadi dulu itu memang diwajibkannya itu per bulan 3 hari. Tiap bulan 3 hari, tiap bulan 3 hari, 3 hari, 3 hari sampai setahun. Nah, di sini Allah ingin menjelaskan ya tentang perintah siam di awal Islam. Istamir. Faqala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Nah, ayat ini ya, ayat yang ini ingin menjelaskan permulaan Islam saum itu. Faman kana minkum, maka siapapun di antara kalian yang maridon sakit, au ala safarin atau safar. Jadi ada 2 keadaan, satu marid sakit, kedua musafir sedang safar. Fa'iddatun min ayyamin ukhor, kalau dia tidak saum maka dia wajib melakukan qadha ya, qadha pada hari-hari yang lain. Jadi bagi orang yang sakit di sini ya, atau orang yang musafir itu tidak saum. Maka oleh Ibnu Katsir beliau menjelaskan dengan jelas ya, ada 2 keadaan. Keadaan pertama, ay al-maridu wal musafiru la yasumani fi halil maradi was safari lima fi dhalika min masyaqqati alaihima bal yuftirani wa yaqdiyani bi'iddati dhalika min ayyamin ukhra. Nah, ini yang pertama, keadaan al-marid wal musafir, orang yang sakit dan orang yang safar. Di sini la yasumani, mereka tidak saum. Jadi orang yang sakit tidak saum, orang yang safar tidak saum, fi halil maradi was safar,
dalam keadaan sakit dan safar. Kenapa? Dikarenakan pada keadaan itu ada masyaqqah, berat masyaqqah itu ya. Ada masyaqqah bagi orang yang sakit dan orang yang safar. Bal yuftironi, bahkan mereka mesti iftar, berbuka. Jadi orang yang sakit, orang musafir itu mesti berbuka. Nanti bagaimana orang yang sehat, bagaimana orang yang mukim, nanti dijelaskan. Bal yuftironi, bahkan mereka berdua iftar saja, buka, tidak saum. Wa yaqdiyani qada bi'iddati dzalika min ayyamin ukhar, dengan hitungan hari-hari yang lain sesuai dia iftarnya. Jadi di sini bagi orang yang sakit iftar, buka, kemudian nanti qada. Bagi orang yang musafir pun sama, mereka buka, nanti diqada di bulan yang lain. Itu yang pertama ya. Buka halaman berikutnya. Wa amma as-sahihul muqimul ladzi yutiqu as-siyama faqad kana mukhayyaran baina as-siyami wa baina it'ami in syaa'a shama wa in syaa'a aftara wa at'ama an kulli yawmin miskinan fa in at'ama aktsara min miskinin an kulli yawmin fa huwa khairun wa in shama fa huwa afdalu min it'ami. Yang kedua, orang yang sahih itu sehat. Mukim itu ada di tempat, masih di daerahnya. Jadi orang yang sehat, orang yang mukim. Orang yang sehat lawan dari sakit yang tadi, orang mukim lawan dari musafir. Kalau musafir kan bepergian, kalau tidak berpergian namanya mukim. Adapun orang yang sehat dan orang yang mukim di tempatnya, alladzi yutiqus syam, tetapi dia berat untuk siam. Kalau dia berat siam, kemudian padahal dia itu sehat, kemudian dia masih di tempatnya, di lemburnya, maka bagi dia yang tidak kuat siam diberi pilihan. Faqad kana mukhayyaron, diberi pilihan. Kalau yang tadi tidak boleh saum, yang tadi ya, karena masyaqqah, kalau sakit dan safar. Kalau yang ini sehat dan mukim, maka ketika dia tidak kuat diberi pilihan bainas siyam wa bainal it'am, antara siam atau memberikan makanan. Kalau dia mau saum, kalau dia mau untuk buka, buka. Dan di sini dijelaskan bukan dengan cara qada seperti yang tadi. Wa at'ama an kulli yaumin miskinan. Dia memberikan setiap hari itu ya, memberikan makanan kepada seorang miskin, fakir miskin. Fa in at'ama aktsara min miskinin an kulli yaumin fahuwa khairun. Tapi kalau dia memberikan lebih daripada makanan itu, berarti ini fidyah ya, terhadap orang miskin setiap hari, maka itu lebih baik. Nanti setelah ini di pertemuan berikutnya kita masuk ke fidyah ya, fidyah wa 'alal ladzina yutiqunahu, yang itu nanti kita bahas di situ. Nah di sini dijelaskan kalaulah dia memberikan lebih makan, maka itu khair, lebih baik. Jadi kalau kita misal memberi makan itu satu piring, satu makanan, kita dobelkan, itu khair. Sehari misal 20.000, mau nambah jadi 25, itu khair ya. Tapi wa in soma fahuwa afdalu minal it'am. Tapi kalau diteruskan saum, tidak iftar, tidak buka, itu afdal daripada memberikan makanan. Wa antasumu khairul lakum ya. Saum itu lebih baik bagi kalian. Jadi ini diberikan pilihan. Kalau sehat kemudian mukim tapi tidak kuat siam, maka diberi dua pilihan, mau saum atau mau iftar. Kalau mau saum, nah itu berarti yang terbaik, khairul lakum, itu afdal daripada memberi, daripada buka, memberikan makanan. Nah di sini berarti pilihan. Kalau yang pertama, yang tadi ya,
itu buka saja, jangan saum. Jadi awal Islam begitu ya. Kalau dia sedang sakit atau dia sedang safar, ya safar dalam perjalanan, buka saja. Itu awal Islam. Kemudian bagaimana kalau yang sehat dan yang mukim? Nah, dulu itu diberikan dua pilihan. Pilihan pertama silahkan siam, pilihan kedua silahkan it'am, memberikan makan, berarti buka. Nah, itu tambahannya ya, tambahan dari memang perjalanan memang seperti itu. Nanti di bawah tentang hadis Mu'ad bin Jabal. Nah, itu akan dijelaskan secara rinci. Qalahu Ibnu Mas'udin wa Ibnu Abbasin wa Mujahidun wa Tawusun wa Muqatil bin Hayyana wa ghairuhum minas salafi. Ini pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mujahid, Tawus, Muqatil bin Hayyan dan lain-lainnya dari ulama salaf, generasi-generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka memahami tentang hal ini memang begitu. Walihadza qala ta'ala وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Nah, ini nanti dibahas besok ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan wajib bagi orang yang yutikun. Yutikun adalah orang yang mampu saum tapi berat, maka dia mesti fidyah kepada siapa? Ta'amu miskin, memberikan makan kepada seorang miskin setiap harinya. Tapi dijelaskan faman tatawwa'a khairan, maka siapa yang dia mengerjakan kebaikan ada tambahannya, fahuwa khairullah, maka itu lebih baik bagi dia. Tapi wa antasumu, kalau kalian saum, khairul lakum, itu lebih baik dari kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian punya ilmu. Berarti dengan keilmuan ya, antara iftar dengan siam di saat itu. Iftar siam. Termasuk safar pun sama. Andaikan tidak masyakoh ya, tidak berat, teruskan gitu. Teruskan, andaikan tidak memberatkan, karena tetap kaidahnya ini wa antasumu khairul lakum, saum lebih baik daripada kalian. Jadi untuk kalian itu lebih baik saum, tapi ingat jangan sampai nanti memberatkan, karena ini bahasanya yutikunah. Nah, nanti ada kelompok orang-orang yang yutikunah, orang yang bisa saum tapi berat, itu yutikunah. Nanti kan ada dua ya, satu fidyah, satu qada, dua fidyah. Kalau qada berarti maridon au safar. Jadi kalau orang yang sakit au ala safarin, atau yang safar, itu qada. Tapi sakitnya pun sakit yang ada harapan untuk sembuh. Sedangkan kalau sakitnya tidak memungkinkan sembuh menurut medis seperti itu, tiap hari dia sakit, bukan hanya di Ramadan, maka tidak ada kesempatan untuk qada, maka nanti fidyah. Begitupun yang berat, yang tadi dia berat kerjanya dan itu tiap hari menggali tanah pekerjaannya, sehingga tidak ada kesempatan untuk saum. Maka kalau setiap hari begitu, setiap tahun ya, setiap hari begitu terus-terusan, maka itu masuk ke fidyah. Walaupun dia itu mampu, maka nanti dilihat, andaikan berat dan tidak memungkinkan, nah itu masuk ke fidyah. Tapi kalau dia kerja kerasnya hanya di Ramadan saja, di bulan yang lain ada kesempatan siam, maka itu tidak masuk ke yang ini, tidak masuk ke fidyah. Nanti dilihat ya, intinya antara fidyah dan qada itu tidak bisa dipisahkan. Walaupun nanti ada pendapat di antara mazhab, ada yang harus dua-duanya, tapi secara masyhur itu kalau qada ya qada, kalau fidyah ya fidyah, itu di antaranya. Nanti di Ibnu Katsir juga dijelaskan ya di akhirnya,
Beliau menjelaskan, ini sudah kami jelaskan dalam kitab karya beliau, yaitu Kitabus Syam, Kitab Syam karya Ibnu Katsir. Tapi hari ini tidak ada ya, belum ada. Katanya masih dalam manuskrip, belum tercetak. Nah itu gambaran umum ya, gambaran umum tentang keadaan awal Islam, keadaan Syam di awal Islam. Nah dikuatkan oleh Ibnu Katsir dengan menyodorkan hadis dari Imam Ahmad, yaitu hadis Mu'ad bin Jabal tentang tahapan sholat dan saum. Jadi ada dua di sini ya, sholat dulu, saum gitu. Jadi ini panjang lebar. Mungkin saya bacakan yang ini ya. Dari sahabat Mu'ad bin Jabal, kata beliau, uhilatis sholatu thalathata ahwalin. Ibadah sholat ini berubah atau dipardukan melalui 3 tahapan. Jadi ada perubahan selama 3 tahapan. Itu ibadah sholat. Wa uhila asyamu thalathata ahwal. Ibadah siam pun sama, itu 3 tahapan. Ada 3 tahapan. Nah, ilmu bagi kita hari ini. Di sini tahapan sholat dulu, lihat itu sampai halaman berapa? Oh 4. Berarti jangan difotokopinya. Ini sudah 6, 7. Ada 7 ya, 6 halaman. Saya bacakan ya di sini. Yang pertama tahapan sholat. Jadi ketika Nabi singgah ke Madinah, yaitu hijrah. Ketika Nabi hijrah ke kota Al-Madinah dan beliau sholat saat itu selama 17 bulan menghadap kiblatnya ke Baitul Maqdis. 17 bulan. Wa huwa yusolli sab'ata asyara syahron. 17 bulan teh berarti 1 tahun 5 bulan, hampir 1 tahun setengah, hampir ya. Jadi Nabi menghadapnya ke Baitul Maqdis ketika beliau hijrah ke Madinah. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardoha. Lihat di halaman berikut itu ada terjemahnya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami melihat wajahmu mengendahkan ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat tardoha, yang kamu inginkan, yang kamu ridhoi. Jadi selama 17 bulan ya, selama 17 bulan Nabi dengan para sahabat ketika di Madinah itu menghadap ke Baitul Maqdis dan terus menengadahkan wajahnya ke langit. Artinya berdoa ini, terus berdoa untuk jangan kiblatnya ke Baitul Maqdis. Karena kalau dilihatkan dari peta ini Makkah ya, naik ke atas di peta ya, naik ke atas ini Madinah. Nah kalau menghadap kiblatnya ke Makkah seperti hari ini ke kiblatnya Madinah Makkah, maka dari Madinah berarti ke sini arahnya. Tapi kalau Baitul Maqdis kan di atas negeri Syam di sini, berarti Nabi menghadapnya ke sini. Nabi kalau sholat selama 17 bulan menghadap ke sini, dan ini saat itu sebagai kiblatnya Yahudi. Kiblat Yahudi saat itu menghadap ke sana. Makanya 17 bulan, terbayang ya, 1 tahun 5 bulan selama itu Nabi terus mengendahkan wajahnya ke langit. Nah, nanti dijawab oleh Allah di ayat 144-nya. Falan walliyannaka kiblatan tardoha. Maka kami akan palingkan wajahmu ke kiblat yang engkau ridhoi. Kemana? Ke Makkah, ke Baitullah, ke Masjid Al-Haram. Jadi terbayangkan kiblatnya kalau model begini kan, ini Madinah ke Mekah, berarti ke sini, ke sana, ke Mekah. Kalau dulu itu ke sini. Jadi ke sebelah timur, bukan ke barat.
Itu bertolak belakang ya. Kalau di kita seperti itu. Bertolak belakang. Maka ini pertama kali. Salat pertama kali berarti selama 17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis. Bertolak belakang ke Baitullah. Itu arahannya itu. Makanya nanti ketika dibalikan dalam sejarah ya di surah ini Al-Baqarah dibalikan nanti ada satu masjid pernah mengalami itu namanya Masjid Qiblatain. Masjid dua kiblat. Karena ada yang mengatakan sudah berubah kiblatnya. Serta merta imam dengan makmum pun berubah kiblatnya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayatnya nomor 5 nanya, halaman 5 nanya. Kemudian yang kedua, mereka berkumpul untuk sholat. Dan sebagian yang lain mereka membuat hatta naqasu au kadu yankusu, mereka membuat nakus. Nakus itu lonceng ya. Kantong di sini. Jadi hampir-hampir itu. Jadi ketika sudah waktu datang sholat, belum ada azan ya. Ketika datang waktu sholat, ini yang kedua, mereka itu membuat lonceng, kentongan ya. Hampir membuat. Jadi tidak terjadi memang. Kemudian ada seorang laki-laki dari Ansor namanya Abdullah bin Zaid. Ada banyak, ada Abdullah bin Zaid bin Aslam, ada Abdullah bin Zaid bin Aslam, yang ini adalah Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi. Ingat selalu namanya, jangan salah. Karena Abdullah bin Zaid itu banyak. Yang ini yang dimaksud adalah Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi. Itu namanya. Nah, datanglah seorang Ansor namanya Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi, datang ke Rasul sambil dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni ra'aitu fima yaron naim." Wahai Rasul, aku bermimpi. Lau qultu inni lam akun naiman la sadaqtu. Panjang di sini. Rasul, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, antara mimpi dan bangun, tiba-tiba aku melihat seseorang yang menggunakan pakaian hijau lalu menghadap kiblat, lalu dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali hingga beres azan yang kita dengar hari ini. Jadi dia bermimpi ya. Dia bermimpi seperti itu. Seperti yang dibacakan azan hari ini, karena belum ada azan saat itu. Kemudian iqamah juga diajarkan, qad qamatis shalah, tambahan itu. Maka Rasul menegaskan alimha bilalan, paling bawah tuh. Alimha bilalan, ajarkanlah itu bilalan kepada Bilal, fal yu'adzin biha, maka hendaklah Bilal yang jadi azan, yang menjadi muazzin. Fakana Bilalun awwala man azzana biha, maka Bilalah orang yang pertama azan dengan seperti itu. Jadi Bilal itu diajarkan oleh Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi, yang mimpinya dia, tetapi Rasul justru menegaskan kepada Bilal, ajarkan ke Bilal. Kalau bahasa kita, dia yang punya ide. Dia punya ide, tapi dijalankan oleh orang lain. Lamun orang bisa sana kumaha. Nyeri hatenya, kita punya ide, kenapa orang lain yang menjalankan. Tapi sosok Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi orang ikhlas. Sampai-sampai walaupun idenya ada di dia, karena mimpi tidak langsung untuk azan, tetapi yang diperintah itu adalah Bilal. Tapi karena kebersihan sahabat Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi, beliau pun mengajarkan. Maka Bilal yang pertama kali azan saat itu. Bilal. Di riwayat yang lain, kenapa Bilal? Justru Nabi menegaskan di hadapan Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi. Fa innahu anda sautan minka.
Jadi hati mau digitukan orang kalau tidak ikhlas ya. Fa innahu, karena sesungguhnya Bilal anda sautan, suaranya lebih menarik, lebih memanggil, minka daripada kamu. Oh, kan gitu kan, nyeri hatinya. Dia yang mimpi, dia yang punya ide, tapi yang menjalankan adalah orang lain. Tapi Masya Allah, karena dia seorang yang bersih hatinya, biarkan Bilal yang menjadi muadzin. Tapi Abdullah bin Zaid bin Abdir Rabbih ketika Bilal azan, maka dia akan dapat pahala. Kenapa? Yang mengajarkan pertama kali itu adalah Abdullah bin Zaid bin Abdir Rabbih. Maka ibrohnya hadirin ikhwatul iman, jangan pernah menganggap sepele kalau kita mengajarkan kepada anak didik kita. Walaupun dia belajar alif ba ta sa, walaupun dia belajar 1 2 3, walaupun dia belajar A B C D, tapi nanti kalau dia sudah bisa kelak di masa depan dia dan bisa memanfaatkan baca tulis Al-Qur'an, memanfaatkan baca Latin, memanfaatkan hitungan matematika, maka itu akan senantiasa jadi akan menjadi sedekah jariah, akan menjadikan jariah bagi dia. Makanya kalau mengajar harus betul-betul ikhlas. Nah, ini pelajaran bagi para murabbi, para asatid, para guru ya. Ketika mengajar memang harus ikhlas. Walaupun tidak sebanding ya. Kalau diperhatikan orang yang les pelajaran-pelajaran umum begitu besarnya, dan orang tua siap mengeluarkan itu ya. Orang tua siap mengeluarkan walaupun 1 bulan 400.000. 1 bulan ini ya. 1 bulan 400.000 siap untuk mengeluarkan. Kalau kita 100.000, 150.000 banyak komentarnya. Banyak komentarnya. Ketika guru ingin menaikkan takrifnya, mikirnya Ustadz itu berharap dunia. Itu kan salah kaprah. Harusnya orang tua yang harus paham. Oh ya, mereka harus dihormati dengan keilmuannya. Karena yang akan ditanya itu sesungguhnya bukan yang tadi, tapi belajar agama, belajar baca Quran, belajar bahasa Arab, belajar ilmu agama, itu yang akan ditanya nanti. Tapi kita memang di masyarakat umum itu ya berpikirnya cenah meuni kudu mayar ya. Meuni kudu mayar, harusnya kan gratis karena ini adalah agama. Lupa, justru itu harus dibalik ya. Kalaulah pelajaran umum harusnya tidak terlalu mahal. Belajar bahasa Inggris kan begitu, belajar bahasa Inggris, tapi kita perhatikan itu sangat mahal ya per bulannya. Daftarnya juga sudah luar biasa, ada yang 1 juta, 2 juta mau daftarnya. Bulannya juga ratusan ribu. Kalau yang belajar Iqra, belajar bahasa Quran, belajar itu kadang-kadang berpikirnya kenapa mesti dijual ayat-ayat Allah, padahal bukan dijual. Itu adalah komitmen ya untuk menjaga keikhlasan orang tua dengan guru tersebut. Kalau anak kan tidak mikir ke sana kalau anak. Jadi antara itu. Makanya kalaulah hal seperti itu tetap harus ikhlas ya. Ikhlaskan. Sebagai pengajar ikhlaskan, ketika anak dia sudah bisa belajar baca Quran dengan kaidah-kaidah yang bagus, nah itu sudah masuk, terpatri dalam anak itu selamanya, seumur hidup. Kalau dia nanti akhirnya tidak lagi di sini, sekolah ke yang lain, pesantren ke yang lain, kuliah ke yang lain, nah itu sudah kita dapatkan pahala yang berlimpah ruah, terus seumur hidup selama dia ada. Makanya betul ya, ilmin yuntafa'u bihi, ini bagian daripada investasi akhirat. Nah ini juga sama ya. Ketika Bilal azan, maka Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih itu dapat sedekah jariahnya dari beliau. Nah, kemudian bukan hanya Abdullah saja. Umar bin Al-Khattab halaman 5. Itu ayatnya. Umar bin Al-Khattab pun datang ke Rasul. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, innahu qad tafa bi mithla alladhi tafa ghairu annahu sabaqani." Apa di sini? Mithla alladhi tafa bihi.
Jadi wahai Rasul, sesungguhnya sama ada orang yang seperti tadi, di mana datang kepada Abdullah bin Zaid bin Abdirrabbi, akan tetapi annahu sabaqoni, tapi dia, maksudnya Abdullah bin Zaid bin Abdirrabbi, tapi dia sudah mendahului aku, kata Umar. Jadi di hal yang ini Umar kalah gitu. Jadi sebelum datang ke Rasul sudah didahului oleh Abdullah bin Zaid bin Abdirrabbi. Umar pun sama, Umar bermimpi seperti tadi, tapi didahului oleh beliau. Dan ternyata tetap muadzin pertama kali adalah Bilal bin Rabah. Padahal seorang hamba sahaya. Perhatikan, Islam yang tadinya lihat Bilal sebagai sosok hamba sahaya di zaman jahiliyah, masuk Islam menjadi pemimpinnya muadzin nanti di surga. Pemimpin Sayyidul Muadzin. Jadi pemimpinnya para muadzin. Makanya sekarang kan ada ya di antara sanad azannya Bilal, pernah kita lihat sanad azannya Bilal memang seperti itu. Dan ternyata didengarkan itu tidak terlalu tidak terlalu seperti zaman sekarang di bagus-bagus ya, tapi justru tetap Bilal itu anda sautan, suaranya sangat memanggil karena beliau seorang hamba sahaya yang dibebaskan oleh Abu Bakar, yang akhirnya beliau menjadi muadzin. Dan Abu Bakar juga sama ya, dapat pahala. Abdullah bin Zaid bin Abdirrabbi dapat pahala. Abu Bakar dapat pahala. Rasul apalagi, karena Rasul adalah yang mendidik para sahabat saat itu. Nah ini yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi selama 17 bulan sholat menghadap Baitul Maqdis. Yang kedua ini, jadi sholat, panggilan sholat bagaimana? Azan gitu di hadis yang ini. Yang ketiga bagaimana? Nah lihat di sini, ini ketika masbuk yang ini. Mereka mendatangi sholat tetapi mereka terlambat. Nabi sudah sedang sholat, sedang melaksanakan sholat. Ada seorang laki-laki memberikan isyarat kepada laki-laki yang sedang sholat, kam sholat, sudah berapa rakaat? Jadi ngaharewos, ngaharewos. Jadi masbuk, Nabi sahabat sholat, ada yang masbuk. Nah yang masbuk nanya kepada yang sedang sholat, kan tidak boleh. Kalau sekarang, kalau dulu masih boleh. Ngobrol lah, jadi digigitnya ngobrol lah gitu. Ngobrol. Ditanya berapa rakaat barusan, dia mengatakan wahidah au itsnain. Oh 1 rakaat atau 2 rakaat. Maka dia pun sholat. Kemudian masuk dengan para kaum berjamaah di sholat mereka. Datang Mu'adz. Maka Mu'adz menegaskan di sini, falamma qada Rasulullah, ketika Rasulullah beres sholat, salam berarti ya, qoma Mu'adz pun berdiri, faqada, lalu menunaikan rakaat yang tertinggal. Maka Rasul menegaskan, innahu qad sanna lakum Mu'adzun. Mu'adz sudah memberikan jalan, memberikan arahan. Fahakadza, demikianlah, fasna'u, maka lakukanlah oleh kalian. Jadi zaman dulu ketika masbuk itu masih bisa bertanya dengan orang yang sebelahnya. Nah di akhir ini tidak boleh, ikut saja imam, setelah imam beres maka berdiri dan bereskan sholatnya. Berdiri dan bereskan sholatnya. Langsung Nabi menegaskan yang barusan, innahu qad sanna lakum Mu'adzun fahakadza fasna'u. Sesungguhnya Mu'adz telah membuat satu aturan bagi kalian, maka tirulah oleh kalian aturan tersebut. Artinya Nabi mengiyahkan bagi yang masbuk. Nah ini 3 tahapan sholat ya. 3 tahapan sholat. Yang pertama 17 bulan Nabi menghadap ke Baitul Maqdis. Yang kedua azan, syariat azan.
oleh Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabi. Yang ketiga tadi yang masbuk. Mu'ad menjelaskan seperti itu. Kalau sholat masbuk ikuti saja, ya, jangan nanya ke yang lain-lainnya. Kalau imam sudah salam, ya tinggal bereskan berapa rakaat untuk yang tertinggal. Nah itu tahapan ibadah sholat. Halaman 6, tahapan ibadah siam, saum. Nah ini yang kita bahas yang ini. Di sini ada pun keadaan siam bahwa Rasulullah hijrah ke Madinah, sama juga ya. Kemudian Rasul mulai saum setiap bulan 3 hari. Saum apa? Ayyamul Bid dan saum Asyura. Kemudian Allah Ta'ala mewajibkan ayat siam ketika turun kutiba alaikumus siam sampai wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Langsung Nabi menegaskan siapa yang mau saum, maksudnya saum yang ini yang kutiba alaikumus siam, karena awalnya wajib itu kan 3 hari dalam 1 bulan, itu yang wajib awalnya sebelum ada kutiba alaikumus siam bulan Ramadan. Nah ketika turun ayat kutiba alaikumus siam, keadaan pertama fakana man syaa soma, kalau mau ingin saum, kalau ingin buka dan berikan fakir miskin 1 makanan, dan itu cukup. Itu awalnya. Ini tahapan pertama. Jadi tahapan pertama itu apa tadi? Ketika turun yang ini wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, itu diberi pilihan. Kalau ingin saum, kalau ingin buka, tapi berikan makanan kepada fakir miskin. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang lain. Ayat berikutnya, Syahru Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an, sampai faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Nah, falyasumhu berarti apa? Maka hendaklah dia saum. Kalau apa? Syahida minkumus syahra, sudah melihat bulan. Maka Allah menetapkan siamnya atas orang yang mukim itu tidak keluar rumah, as-sahih, orang yang sehat. Jadi orang yang mukim, orang yang sehat itu jadi wajib. Kalau tadi dibolehkan tadi itu. Mau saum silahkan, mau buka silahkan, tapi berikan fidyah yang pertama. Kalau yang kedua Allah menetapkan siam bagi yang mukim dan yang sehat, jadi wajib. Yang ini faman syahida minkumus syahra falyasumhu, kan ini amr, perintah. Warakhasa, namun Allah memberikan rukhsah kepada siapa? Al-marid, orang yang sakit, al-musafir, orang yang musafir. Nah itu ada rukhsahnya. Ini tahap kedua. Tahapan yang kedua. Jadi tahapan yang kedua begitu. Ya, jadi tahapan pertama saum itu diberi pilihan. Tahapan kedua bagi yang mukim dan sehat itu wajib saum, tapi ada rukhsah bagi yang sakit dan yang musafir. Itu dua perubahan. Terakhir, wa kanu ya'kuluna wa yashrabuna wa ya'tuna nisaa ma lam yanamu fa idza namu imtana'u. Nah ini yang ketiga. Jadi mereka makan, mereka minum, mereka hubungan suami istri selama tidak tidur. Namun apabila mereka tidur tidak boleh. Nah, kan itu berat ya. Jadi misalkan pas buka nih, pas iftar makan biasa, minum biasa, hubungan suami istri biasa waktu iftar. Tapi qadarullah, mungkin ada sahabat, di sini ada 2 sahabat ya. Ada sahabat yang dia kebablasan, ketiduran, mungkin tidurnya asar, mungkin ya asar, kebablasan, ketiduran. Nah kalau ketiduran itu tidak boleh buka, ya, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Itu yang ketiga yang ini. Oleh Ibnu Katsir jelaskan ada 2 orang, satu Sirmah dari orang Ansor. Beliau itu beramal atau bekerja dalam keadaan saum hingga sore hari.
lalu datang kepada keluarganya, maka dia sholat isya, kemudian tidur dan belum makan, belum minum. Sirmah, sahabat namanya Sirmah, pakai sod. Sirmah itu dia sholat isya, datang ke keluarga, sholat isya, kemudian karena capek ketiduran, maka dia kan belum makan, belum minum. Hingga di waktu subuh, maka dia pun akhirnya saum. Karena ketiduran capek itu. Maka Rasul pun melihat Sirmah qad jahida jahdan syadidan, sangat payah, lulus nakacida. Kenapa? Karena tidak makan, tidak minum di waktu maghrib itu, di waktu isya itu. Karena ketiduran itu. Karena awal begitu ya. Maka Nabi mengatakan mali araka qad jahidta jahdan syadidan. Aku melihat Anda sedang dalam keadaan payah. Maka Sirmah mengatakan, ya Rasulullah, inni amiltu amsi, aku kemarin bekerja, fajitu, aku datang ke rumah, hina jitu fa'alqaitu nafsi, maka aku merebahkan diriku, fanimtu, aku pun tidur, maka di pagi hari aku pun meneruskan saum. Berat yang ini ya, tahapan ketiga. Jadi kalau ketiduran tidak boleh makan, tidak boleh minum. Itu Sirmah. Yang kedua Umar. Wa kana Umar qad asaba minan nisa. Kalau Umar itu, kalau Sirmah tidak makan, tidak minum, kalau Umar beliau itu berhubungan suami istri setelah beliau tidur, ba'da ma nama, setelah beliau tidur. Kan tidak boleh tadi. Maka Umar mendatangi Nabi dan menyebutkan kasus tersebut, maka turunlah, maka Allah menurunkan uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, sampai thumma atimmus siyama ilal lail. Nah, ini pelajaran. Jadi Umar melakukan sesuatu yang terlarang, tapi turun ayat yang dibolehkan. Di waktu malam boleh untuk hubungan suami istri. Berarti tahapan yang ketiga berat memang ya. Tetapi akhirnya Allah menghalalkan untuk bergaul dengan istri-istri kalian sampai di ayat yang tadi summa atimus syiyam ilal lail. Dikuatkan terakhir di hadis Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, kana Asyura yusomu. Dulu awalnya saum Asyura itu wajib. Asyura ada Tasu'a, ada Asyura. Tanggal berapa Asyura? 10 Muharram. Jadi tanggal 10 Al-Muharram itu saum wajib. Falamma nazala fardu Ramadan, maka ketika turun kewajiban Ramadan, kutiba alaikumus syiyam, kana man syaa shoma wa man syaa aftara. Siapa yang mau saum, saum, siapa yang mau buka, buka. Ini perubahannya, perubahan dari wajibnya saum Asyura, dari wajibnya 3 hari tiap bulan, itu berubah ketika turun kutiba alaikumus syiyam. Nah, inilah tambahannya ya hadirin waktu iman. Insyaallah besok kita akan teruskan ya ke fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Insyaallah besok ya hari Ahad. Demikian yang dapat kita bahas pada kesempatan subuh kali ini. Semoga kita diberikan kesempatan untuk mengkhatamkan ayat-ayat Syiyam yang ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini masih ayat awal ya, belum ke sananya, masih di awal ayat awal. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.